Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan yang materi kemarin ya. Oh ya, karena sepertinya karena saya kelas OAK-nya itu setelah UTS diampu dengan dosen lain, berarti gimana kalau seterusnya kelas ini Matis RA ini Rabu Kamis ini mulai jam 8 jam. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya? Nggak itu kan, nggak bentrok kan? Karena cuma 1 jam 40 menit aja. Oke, saya mulai dulu ya. Saya share screen. Sebentar ya. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Pak. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Waktu kemarin kita udah belajar tentang 2 hal ya. Permutasi udah, lalu membahas bagaimana permutasi itu bekerja, logikanya seperti apa, lalu persamaannya seperti apa. Lalu selanjutnya kita juga belajar tentang kombinasi. Kombinasi itu berarti adalah permutasi yang tidak diperhatikan urutannya. Sama juga kita sudah mempelajari persamaannya bagaimana, gitu kan ya. Dan cara menghitungnya seperti apa. Nah, di sini kita coba nyelesain beberapa soal. Coba ya di sini ya. Mungkin ada yang mau coba jawab. Ini bisa diduplikat nggak? Bisa. Oke. Nih yang pertama nih. Di antara 10 orang mahasiswa teknik informatika angkatan 2022, berapa banyak yang membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang sedemikian sehingga yang pertama mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Yang B, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Yang C ini A selalu termasuk di dalamnya tapi B tidak. Kalau yang D, yang B-nya masuk tapi A tidak. E itu A dan B-nya masuk. F itu tidak. Ininya apa sih? Tidak salah satu dari A atau B-nya masuk. Oke. Yang pertama kita logikanya dulu aja. Di sini ada 10 orang mahasiswa, lalu ada perwakilan 5 orang. Gimana caranya mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya? Logikanya gimana? Kalau A sudah termasuk dalam ini apa sih? Dari 10 orang itu ada A ya, tapi A itu sudah ada di slotkan untuk satu perwakilan. Jadi logikanya itu berapa banyak itunya apa sih sisa yang akan dipilih jadi perwakilan? Kalau sisa slotnya berarti sisa 4, Pak. Berarti sisa 4, karena dari 5 itu yang A selalu ngambil
satu kursi Minimal lah satu. kursinya. Ya kan ya, sisanya ada 4. Kalau seandainya A itu adalah termasuk di 10 orang mahasiswa, berarti sekarang ada berapa orang yang bisa menjadi perwakilan di 4 kursi tersebut? Ada 9. 9. Oke, sekarang kita tahu nih, kalau kasus A ini, karena si mahasiswa bernama A kapital ini selalu ada, berarti ada 9 orang untuk 4 kursi, untuk 4 perwakilan. Berarti itu kombinasi, kan ini kan nggak itu ya dipeduliin urutannya bagaimana. Kombinasi apa cara penulisannya? Sembilan koma empat. 9,4. Karena di sini N-nya adalah mahasiswanya, gitu kan ya. Lalu si R-nya itu adalah si ininya, apa sih kursinya, gitu ya. Oke. Kalau yang B, mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Kalau gini logikanya kayak gimana? Dari 5 kursi perwakilan itu tidak ada A. Berarti kursinya ada berapa? Kursinya 5, orangnya 9. Nah, ya, kalau A itu termasuk di 10 orang ini, berarti si A-nya nggak dipilih sekarang. Gitu. Berarti ada 9 orang kita bisa pilih kecuali selain dari A. Berarti kalau di sini kombinasinya bagaimana cara menulisnya? Sembilan koma lima. 9,5, Pak. 9,5. Oke. Nah, yang C. C itu gimana? Mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tapi B tidak. Gimana logikanya? Itu slotnya jadi 4 karena A-nya termasuk, terus orangnya hanya 8, Pak. Karena A sudah masuk 1, B-nya nggak bisa masuk. Orangnya 8. Bentar. Oke. Jadi betul, pertama adalah ininya dulu. A selalu termasuk di dalamnya. Kalau A termasuk di dalamnya berarti di sini kan N, R gitu kan ya. R-nya berarti ada 4 gitu ya. Lalu untuk ininya apa sih? Mahasiswanya ada 10 orang gitu kan ya. 10 orang, A itu selalu termasuk di dalamnya. Jadi 9 orang. Lalu B itu tidak termasuk gitu. Jadi kita tidak memilih B. Jadi akhirnya N-nya ada 8 orang. Jadi betul ya? Ya. Ini berarti ada 8,4. Kalau D? Kasusnya sama dengan yang C, Pak. Ya sama aja ya. Karena cuman diganti orangnya aja. Itu. Ya, Pak. Ya, kalau E? Sini E. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Artinya A dan B selalu dipilih. Berarti ada berapa kursi? 3, Pak. Ada 3 kursi. 3. 3 lagi yang dipilih. Ada 3, oke. Orangnya ada berapa yang bisa dipilih? Selain A dan B? 8, Pak. 8 ya. Jadi di sini C 8,3. Nah, sekarang F. Gimana itu F?
Salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. C-nya jadinya 9,5 Pak. 9,4 Pak. Kenapa? Karena mahasiswa A atau B Pak. Jadi bisa salah satunya Pak. Ya, tapi bisa dua-duanya kan? Kalau atau itu kan bisa dua-duanya. Ingat, himpunan. Coba saya gambarkan diagram Venn-nya di sini. Itu kan? Ada A, B. Kalau atau itu kan berarti bisa dua-duanya. Termasuk yang antara A saja atau B saja atau yang beririsan antara A dan B-nya. Jadi ini kasus apa ini kalau yang F ini? Inklusi eksklusi nggak sih, Pak? Nah, inklusi eksklusi ya. Jadi pada dasarnya kita bisa misalkan asumsikan bahwa tadi kan gini ya, apa namanya? Kalau atau itu adalah gabungan himpunan kan ya. Bisa A saja, bisa B saja atau irisan dari A dan B. Misalkan kita asumsikan X itu adalah mahasiswa yang ada A, kan ya. Perwakilan yang ada A. Kalau Y itu adalah yang ada, ini ada A, ada B, lalu ada X irisan Y, itu kan ya. Maka yang kita cari adalah X gabungan Y. Itu. A atau B. Di sini adalah A dan B. Itu. Ini adalah prinsip inklusi eksklusi. Mungkin kita coba kerjakan salah satu dulu aja. Ada yang mau coba nggak? Misalkan ini deh, apa sih? C94. C94 itu sama dengan apa? Yes. Oh, persamaan C94. Kombinasi itu. Bisa menjawab, Pak. Tar. Kalau saya panggil kayaknya lebih enak deh. Saya mau lihat yang jarang aktif. Fadil Nurdiansyah ada. Fadil Nurdiansyah. Fadil Nurdiansyah. Halo Fadil. Apakah sedang tidak ada atau mungkin tidak bisa menggunakan mic karena mic-nya rusak? Oke, berarti Fadil memang sepertinya tidak ada ya. Mic saya trouble Pak. Oke, silahkan coba Fadil dijawab di lewat ini ya, pasti lewat chat. Gimana cara ini? Gimana cara menghitung kombinasi 9,4 ini?
Gimana Fadil? Kalau yang mic-nya nggak ada trouble siapa? M. Guntur ada nggak di sini? Oh, Guntur nggak ada. Lagi ya. Muhammad Adin, di sini ada nggak? Nggak ada juga. Siapa ya yang ada di sini? Atau saya coba lihat aja di sini. Hanggar, sini ada nggak? Coba hidupkan kameranya. Gimana Hanggar? Apa kira-kira cara menghitung ini? Bisa dihidupkan mic-nya? Oke, Fadil. Di sini Fadil menuliskan 9 faktorial per 4 faktorial 9 dikalikan 9 kurang 4 faktorial. Oke, terima kasih Fadil. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, sederhanakan. Di sini berarti 9 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Ya. Sama dengan apa ini kira-kira? 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 4 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, coret. Nah, ini masih ada 4 faktorial. Diapain lagi nih kira-kira? Sembilan dikali 8 dikali 7 dikali 6 per 4 dikali 3 kali 2 kali 1, Pak. 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Apa yang mau dicoret di sini? 8, 4, 2. Ini bisa dicoret gitu kan ya, jadi 2 gitu kan ya. 3 bisa dicoret? Bisa Sama dengan 9. Bisa. 9, 3, 2 coret? 2 ke 6. Bisa 2 ke 2, Pak. 2 ke 2, gimana enggak? 2 ke 6, Pak, maksudnya. Jadi hasilnya? 2. 3. 3. 3, astagfirullahaladzim. Jadi hasilnya 3 kali 2 kali 7 kali 3. 18. 18 per 1. Iya. 18 ya. Iya, 18 per 1, Pak. 18. Oke, 18 ya. Jadi ada 18. Maaf Pak, bukannya 126 ya Pak? Iya Pak, ada Dari mana dikali 18 makanya saya oke-oke Iya. aja. 18 kali 7. ada kali 7 Pak. 3 kali 7-nya 21. Kenapa 18? Oh, oke aja. Terus 26. Oh iya, ada 7. Nah, baik. Ya. Mau lagi, coba lagi, satu kali lagi. Apa yang kira-kira mau dicoba di sini? Mau yang mana? 84 atau 83, 95? Silakan. Ada yang mau nyelesain nggak?
Nggak apa ya, salah itu sebenarnya. Walaupun saya rada sarkas. Tapi nggak apa, namanya juga kan belajar. Gitu ya. Tapi harus teliti ya, apalagi kita ngomongin tentang matematika diskrit itu, justru kalian belajar supaya menjadi lebih teliti. Kalau misalkan kalian sebenarnya beruntung belajar matematika di informatika, karena tidak terlalu strict ya. Tapi walaupun saya kalau koreksi soal strict, kalau misalkan kalian orang matematika, misal matem, salah dikit ngitung itu langsung coret semua, dianggap salah total. Jadi kalau di sini misalkan kalian udah beres gitu ya di ujian, sampai sini mungkin akan dikasih nilai 80% lah gitu ya, lumayan, cuman hasilnya salah dari 18. Tapi kalau anak matem, langsung salah semuanya itu. Ini dianggap tidak bisa menghitung kok. Itu ya. Oke, sekarang ada yang mau coba nggak? Anggar mau coba lagi? Nggak apa-apa. Kalau misalkan 83 deh. Ini kayaknya lebih mudah ya, 83. Gimana caranya? Ya, menjawab, Pak. Boleh, Leo. 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 8 kurang 3 faktorial. Oke, terima kasih Leo. Sekarang saya kasih kesempatan yang lain yang belum pernah jawab untuk menjawab ini. Gimana cara ngitungnya? Oke, Angga juga udah jawab ya barusan ya. Oke. Tapi sekarang ini baru menuliskan, substitusikan ke persamaan ini aja yang n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. Tapi tetap harus dihitung kan? Kan tujuannya kita pengen tahu berapa jenis kombinasi itunya, apa sih perwakilannya. Jadi ini yang kita sederhanakan dulu, apa yang bisa dioperasikan di sini. 8 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial, Pak. Oke, 3 faktorial, 5 faktorial. Ada lagi nggak? Delapan kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial, Pak. Tiga faktorial, 5 faktorial. Coret. Iya, Di Pak. sini ada yang bisa dicoret nggak? Ada Pak, 6 3 sama 3 faktorial sama faktorial. 6. Nah, langsung ya, kalian udah kayak ada yang langsung Iya, nangkep Pak. ya. Ini dicoret, karena 3 faktorial itu 6. 56, Pak. Berarti 8 kali 7 berapa? 56, Pak. Oke. 56. Oke. Kayak gitu ya. Nah, kalau prinsip inklusi eksklusi itu berarti misalkan tadi gini, yang inklusi eksklusi ya. Tadi kan saya tanya dulu, misalkan kita anggap X itu adalah sebuah cara membentuk atau kombinasi perwakilan yang menyertakan A. Ada A. Kalau misalkan itu perwakilannya dari 10 orang, terus ada 5 perwakilan, tapi ada slot 1 buat A, itu sama seperti kombinasi apa? Yang A-nya sudah dislotkan di satu kursi. Itu kombinasi apa? 9,4 bukan, Pak?
Nah, 126. 9,4. Hasilnya tadi berapa? 126. Lalu ada Y itu ada B. Berarti kombinasi apa? 9,4 juga, Pak. Iya, Ya, 9,4. Pak. Cuman beda orang kan? 126. Lalu ada X irisan dengan Y. Ada A dan B. Itu gimana? Kombinasi 8,3, Pak. Nah, barusan kita hitung berapa? 56. 56. Nah, kalau begitu, dari prinsip inklusi eksklusi, kardinal dari X gabungan Y, itu sama dengan apa? Kardinal X tambah kardinal Y Kardinal X tambah kardinal Y dikurang kardinal X irisan Y. X irisan Y. Berarti ini 126 tambah 126 dikurang 56. Sama dengan 196, Pak. apakah betul? Pak. 200, Pak. 296, Pak. Berapa tadi yang jawab 200-an? Terus tadi ada yang jawabnya 160-an kalau nggak salah. Lebih teliti ya kalian ya. 196 ya. Oke? Apakah ada pertanyaan? Wih, ini saya tulis 196. Sudah lumayan paham dari kasus ini? Oke, kita lanjut dulu ya. Atau ada yang ingin bertanya, silakan. Kayaknya ada yang mau ngidupin mic. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Ini jawabannya ada di sini. Nah, ini adalah salah satu yang kasus menarik pilihan ini. Di sini, ini ya. Ini jadi pertanyaan aja. Ada kursi-kursi di bioskop disusun dari baris-baris ya. Satu barisnya 10 kursi. Kalau misalkan ada 6 orang dalam satu baris kursi, pertanyaannya adalah berapa banyak cara mendudukannya kalau bioskopnya dalam keadaan terang. Yang kedua, bioskopnya dalam keadaan gelap. Jadi kalau begitu gimana itu? Apa perbedaan dari keadaan terang sama keadaan gelap?
Coba bedanya terang sama gelap. Gimana? Halo? Gimana? Bingung Pak, ini kondisinya relevan nggak sih Pak? Relevan. Misalkan ada 10 kursi ini kan ya, 10 kursi ini, kotak-kotak ini. Ada 6 orang. Terus ada cara duduknya kan, misalkan ya saya ini deh, 1, 2, 3, 4. Sini kan ya, 10 kursi. Ah, susah banget. Bentar. Sampai mana tadi? Sampai sini ya? Kursi ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan ada orang yang ada 6 orang, mungkin ada yang bisa ditulis di sini, gitu kan ya. Mungkin orang keduanya bisa ini apa sih duduknya di sini, gitu ya. Mungkin ada yang duduknya itu di sini, gitu kan ya. Itu 3 orang, apalagi di sini. Terus yang satu lagi mungkin jauh lagi slide dari sini. Itu 6 orang. Nah, kalau bioskopnya dalam keadaan terang, apa yang membedakan terang sama gelap sih? Kalau di terang kita bisa ngelihat nggak? Bisa, Pak. Bisa. Mudah mendapatkan tempat Nah kayak gitu aja kagak dijawab. Terang bisa lihat, gelap bisa lihat nggak? Enggak. Tidak, Pak. Nah, kalau terang berarti kita bisa lihat urutan orangnya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti kasus apa dong? Ini kan bisa kelihatan nih orangnya. Oh, oranye dulu, baru yang hijau dulu, baru yang ini apa? Ungu dulu, terus pink, baru merah. Gitu. Beda nggak sama kalau kayak gini? Kalau misalkan si hijaunya ada di sini, dengan oranye ada di sini. Jadi ini kasus apa ya? Permutasi bukan, Pak? Nah, permutasi. Oke, saya tulis P. Permutasi apa? Sepuluh bukan, Pak? Oke, ada 10 kursi. Lalu? 0,6, Pak. 6. Oke. Kalau yang B, kita bisa lihat nggak? Enggak, Pak. Berarti kita cuma bisa lihat bayangannya. Kita nggak tahu spesifiknya orangnya di mana, tapi kita bisa tahu siapa yang duduknya di mana. Maksudnya duduknya di kursi mana aja. Berarti bisa dibedakan nggak satu sama lainnya? Tidak, Pak. Berarti kasus apa itu? Kombinasi. Nah, Kombinasi, Pak. berarti ini berapa ini?
10,6 Pak. Nah, ya sama aja angkanya. 10 kursi 6 orang. Cuma beda kasus saja. Ada yang permutasi, ada yang kombinasi. Gitu ya, berarti kalian di sini sekali lagi dari waktu saya pas mulai kita belajar kombinatorial, kebanyakan kasus dari kombinasi dan permutasi itu adalah soal cerita. Berarti kalian harus yang pertama kali adalah ngerti soalnya. Gitu, nggak bisa langsung ada angka tut gitu langsung beres gitu ya. Enggak, harus diidentifikasi dulu, analisis dulu. Ini maksud soalnya kayak gimana sih gitu. Gitu ya. Ini juga ada nih, coba lagi deh, nih ya. Ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika dan 7 orang mahasiswa jurusan informatika. Nah, di sini aja ada 2 jenis kelompok, matematika sama informatika. Berapa banyak cara membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang jika tidak ada batasan jurusan? Nah, ini kita semua anggapannya tidak ada urutannya gitu ya. Nggak berhubungan antar ranking atau bagaimana. Berarti ini semua adalah kasus kombinasi. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau seandainya tidak ada batasan jurusan, berarti ini adalah kombinasi apa? (12,4) nggak, Pak? 12,4, betul ya. Dari mana 12-nya? Jumlah dari yang matematika sama informatikanya. 5 tambah 7,4. Ya. Atau kombinasi 12,4. Oke, yang B, semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. Sama C juga deh. Itu sama kan sebenarnya jawabannya. Mirip jawabannya. Berarti ini apa? Kalau yang B, siapa yang mau jawab? C-nya 5,4. 5,4. Oke, 5,4. Ya. Kalau yang ini? 7,4 Pak. 7,4. 7,4. Oke. Kalau yang D, semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Nah, ini ada yang ini buat kalian harus putar otak. Maksudnya gimana nih? Semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Jadi kalau seandainya ada satu orang panitia itu ada dipilih satu orangnya matematika, maka yang 3 orang lainnya harus matematika. Kebalikannya juga sama. Kalau satu orang udah dipilih informatika, berarti yang lain juga harus informatika. Gitu. Semua panitia harus dari jurusan yang sama. Jurusan matematika dan informatika. Atau dan informatika ya. Gimana itu? Jurusan dari matematika atau dari matematika saja atau dari informatika saja. Tidak campur. Gimana itu caranya? Bingung? Izin menjawab, Pak? Silakan, Rio. Ya, itu caranya dia dijumlahin yang B sama C. Nah, betul ya. Karena sih pertanyaannya semua harus dari jurusan yang sama. Berarti kita jumlahkan kombinasi untuk panitia yang dari jurusan matematika saja ditambah dari informatika saja. Gitu ya. Nah, yang E gimana ini? 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili. Berarti udah dislotkan 2 orang buat matematika, 2 orang buat informatika. Gimana ini? Sekali lagi, semua kasus yang ada di sini adalah kombinasi, tidak ada yang permutasi. Kombinasi 5,2. Oke, kombinasi berapa? Kombinasi 5,2 tambah kombinasi 7,2. Apakah tambah? Apakah ditambah? Dikali nggak sih, Pak? Nah, dikali ya lebih tepatnya ya. Gitu. Karena di sini ada 2 orang gitu ya. Di situ ada 2 orang juga.
kalikan. Gitu kan? Ya, anggapannya kayak apa ya istilahnya? Dari sini aja ada berapa jenis gitu misalkan. Ada yang pasangan 1, ada pasangan 1, ada pasangan 2, ada pasangan 3, ada pasangan 4 gitu kan ya. Untuk yang informatika aja ada yang pasangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang terus kita gabungkan gitu kan ya. Pasangan yang matematika sama informatika ada yang 1-1. Lalu ada juga yang 1-2, ada juga yang 1-3, ada yang 1-4 gitu. 2 juga ada 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 gitu. Itulah istilahnya. Jadi ini adalah operasi kaidah perkalian, bukan penjumlahan. Gitu loh. Oke. Selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi intinya adalah kalau permutasi, kita tahu bahwa kita ada bola-bola, gitu kan ya. Bola-bola itu semua warnanya berbeda satu sama lain. Ada yang ini, ada yang biru, ada yang oranye, ada yang misalkan hijau, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kasus kombinasi, itu semua bolanya itu sama semua. Nah, kalau seandainya gabungan gimana? Jadi maksudnya adalah misalkan kasusnya seperti ini. Kasusnya saya punya di sini ada 4 bola ya. Ya, di sini mungkin ada 4 bola juga. Gimana kasusnya kalau saya punya 2 bola biru dan ada 2 bola oranye. Dibilang semua warnanya sama tidak bisa. Dibilang setiap bolanya memiliki warna yang berbeda juga tidak bisa. Itu karena ada 2 bola yang warnanya sama, dan itu ya sih 2 bola biru, 2 bola oranye. Kalau gitu gimana? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita menghitung jumlah bola yang satu warna. Misalkan N1 ini bola diantaranya berwarna 1. Berarti saya anggap yang ini adalah warna ini apa sih? Ini saya tulis dulu. Nah, ini adalah permutasi, ini adalah kombinasi. Kalau ini apa? Nah, N1 ini adalah warna biru gitu ya. Ada 2 buah bola. N2 itu warna oranye, berarti 2 buah bola juga gitu ya. Lalu kalau kita jumlahkan itu menjadi nilai N. N itu adalah jumlah bola keseluruhan, yaitu 4. Nah, kalau begini bagaimana? Sini jika 4N buah bola itu kita anggap berbeda semua, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah permutasi N, N sama dengan N faktorial. Nah, kalau karena ini bolanya ini konteksnya emang ada yang warna yang berbeda, tapi berkelompok-kelompok, itu berarti ini adalah sebenarnya kasus permutasi. Nah, kita bisa modifikasi persamaannya menjadi seperti ini. Cara penulisannya adalah P, permutasi, N ini adalah jumlah bola dari si keseluruhannya, gitu. Lalu di sini ada N1 adalah jumlah bola warna 1, lalu N2 jumlah bola warna 2, sampai NK. Nah, persamaannya seperti ini. Permutasi N, N itu adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikalikan dengan N2 faktorial dikalikan dengan N sampai NK faktorial. Jadi kalau yang kasus tadi ada 2 N1-nya, itu N1-nya ada 2, gitu kan ya, 2 buah bola warna biru. N2-nya itu ada 2 juga, gitu. Atau saya ganti deh, warna oranye-nya ada 3. Berarti N-nya itu ada berapa? 5, Pak. 5, gampang ya. Kalau begitu cara penulisannya seperti apa? 5,2,3. 5, coba perhatikan lagi. Titik koma. 2,3. Itu sama dengan berapa?
Pembilangnya berapa? Pembilangnya berapa itu? P 5,5. Boleh di sini dulu. P 5,5 per 2 faktorial Faktorial, 3 faktorial, Pak. kali 3 faktorial. 3 faktorial. Berarti ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Itu ya. Atau sini bisa ditulis 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sini berarti 2 faktorial, 3 faktorial. Coret. Ada lagi yang bisa dicoret? 2 faktorial dan 4. Ya, 2 faktorial itu 2 ya. Iya. 4 ini jadi 2. Ini jadi hasilnya 10. 10. Nah, itu berarti jawabannya. Kalau konteksnya, kotaknya itu juga sebanyak N, gitu ya. Nah, kalau di sini jika N dua bola itu anggap berbeda semua, ini gimana ya cara ini ya penjelasannya? Aduh. Jadi pada dasarnya kalau ini adalah kasus permutasi dan kombinasi, ya kan ya? Bukan semua bolanya itu warnanya itu tidak seluruhnya sama, berarti bukan kombinasi, permutasi. Berarti permutasi kan? Tetapi tidak setiap bolanya itu berwarnanya itu beda-beda, berarti bisa kita anggap juga kombinasi. Kenapa ini relevan? Karena kalau kita melihat dari perspektif cara menghitung kombinasi, ini ya, persamaannya N, titik koma, N1, N2, dan sampai N3 itu sama seperti kombinasi N, N1 dikalikan dengan kombinasi N kurang N1, N2, gitu ya, berkurang N-nya sama N1. Lalu kombinasi N kurang N1 kurang N2, karena sudah hilang N1 dan N2-nya, N3, seterusnya, sampai N1 kurang berapa, hampir semuanya kecuali NK, NK. Nah, ini sama saja kalau dijabarkan menjadi seperti ini, gitu kan ya. Yang N, N1 ini berarti N faktorial per N1 faktorial dikalikan N min N1 faktorial. Lalu dikalikan lagi N min N1 faktorial per N2 faktorial dikalikan N kurang N1 kurang N2 faktorial, dan seterusnya, capek. Itu istilahnya. Ini kalau kalian perhatikan, ini bisa kita coret gitu. Oh, sebentar ya. Saya ngecas dulu. Oke, kita coba ya. Kita coret ya. Yang pertama, ini kita bisa coret dengan pembilang yang ada di sini. Betul nggak? Betul, Pak. Yang ini, N kurang N1 kurang N2 faktorial, kita bisa coret dengan yang di sini. Dan seterusnya. Gitu ya. Karena ini kan sampai NK ya. Nah, nanti sisanya itu adalah N, pembilangnya cuma ada satu sebenarnya, N faktorial. Lalu penyebutnya adalah N1 faktorial dikalikan N2 faktorial dikalikan N3 faktorial. Dan bentuknya seperti ini. Alias, persamaan apa ini?
scroll ke atas dikit. Scroll ke bawah dikit. Ini persamaan apa ini? Persamaan dari persamaan apa ini? Persamaan apa yang di slide sebelumnya? Halo, suara saya kedengaran kan? Gimana jadinya? Ini persamaan apa ya? Mirip dengan persamaan apa? Permutasi, Bang. Nah, cantik saya. N, N1, N2, dan seterusnya sampai NK. Yeay. Lanjut lagi. Simpulan, permutasi kalau antara apa? Gabungan dari kombinasi dan permutasi, persamaannya sama. Yeay. Nah ini juga ini ya, misalkan nanti kalian pelajari, ini kalau kasusnya kata Mississippi. Mississippi itu ada beberapa kata yang sama. Oke, kalau yang sebelumnya, contoh sebelumnya itu kita punya satu kata tapi huruf-hurufnya beda semua. Kalau ini ada yang sama. I-nya ada 3 buah, S-nya ada I-nya ada 4 buah, S-nya ada 4 buah juga, P-nya ada 2 buah, M-nya ada 1 buah. Oke, jadi gunakan persamaan tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa kalau menggunakan persamaan dari sisi kita lihat dari perspektif permutasi atau kombinasi, itu hasilnya sama saja. Nah ini juga ada nih contoh ya, kasus sebenarnya anak SD ya. Ada ini apa sih, Billy bagaimana cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak. Kalau Billy mendapat 4 buah mangga, Andi dan Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga.
Nah, di sini konteksnya jumlah buah ini berarti adalah kotak-kotaknya, N-nya. Lalu yang dapatnya itu apa sih? Masing-masing orang yang dapat itu adalah N1, N2, dan N3. Berarti Billy itu adalah N1, Andi itu N2, Tony itu adalah N3. Lalu ya gunakan persamaan itu. Bagaimana cara membagikannya? Ternyata ada 420 cara. Ya, sini ada contoh-contoh lain. Nah, ini deh latihan ini deh, kita coba ada 1 kali ya. 100 orang mahasiswa dikirim ke 5 negara. Masing-masing negara 20 orang per mahasiswa. Berapa banyak cara pengiriman mahasiswa? Berarti ini apa? Kalian mau tulisnya dalam sisi permutasi atau kombinasi? Ditulis satu-satu, panjang banget nggak sih? Enggak juga. Misalkan saya tulis dari sisi permutasi yang gampang. Permutasi apa? 100. 100. Karena ada 100 orang mahasiswa. Titik koma. Terus ada, kan itu ada ini ya di sini kalau apa namanya? Kalau di persamaannya, ya. Di sini ada K. Ya. K itu ada jumlah jenisnya. Kalau di sini jenisnya itu apa ya? Ada berapa K? Ada 5. Ada 5. Ya. Ada 5. Masing-masing berapa? 20. 20. Kalau gitu cara penulisannya bagaimana di sini? 25 kali. Sampai 5 kali. 25 kali. Ya. 20, 20, 20. Ini persamaannya seperti apa? Seratus faktorial. 100 faktorial per 20 faktorial Faktorial dikali 10 faktorial. 20 faktorial, 20 faktorial. Berapa hasilnya? Silakan hitung sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ini juga silakan pelajari. Lalu selanjutnya adalah kombinasi dengan perulangan. Misalkan ada R buah bola yang warnanya sama dan N buah kotak. Sederhana ya. Nah, masing-masing kotak hanya diisi paling banyak 1 buah bola. Oke, kita langsung ngerti gitu ya. Ada N buah bola, ada R buah bola, N buah kotak. Berarti kita itu warnanya semua sama, berarti nggak ada urutan yang itu apa sih? Urutan-urutan yang harus diperhatikan, dan masing-masing kotak diisinya 1 buah bola aja, berarti kombinasi N, R. Oke, kalau misal kasusnya kotaknya itu boleh lebih dari 1 buah bola, atau malah tidak ada jumlah bolanya, jadi misalkan ada lubang gitu ya, lubangnya sebanyak N, kalau dimasukin bolanya ya udah gitu istilahnya, boleh dimasukin bola yang lain. Nah itu kayak gimana? Nah kalau itu kita harus modifikasi. Kalau seandainya seperti itu, berarti persamaannya adalah C N tambah R kurang 1, R. Atau bisa ditulis juga N tambah R kurang 1, N kurang 1. Tuh, misalkan, sini ada persamaan.
Gitu ya. Persamaan ini berarti nilai X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 12. Masing-masing dari X ini itu adalah bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 0. Artinya ini ya, apa sih istilahnya itu, angkanya itu bebas gitu kan ya. Kita tidak bisa menulis satu gitu ya. Mungkin X1 itu nilainya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa. Tapi kalau ditotalkan jadi 12. Nah, kalau di sini analoginya adalah bola ini kita bisa 12 ini kita analogikan sebagai bola. Sedangkan X1 sampai X4 itu adalah kotak-kotaknya. Nah, bagilah kedua belas bola itu ke dalam tiap kotak. Misalkan di sini asumsikan bahwa X1-nya 3 buah, X2-nya 5 buah bola, X3-nya 2, X4-nya 2. Itu menjadi 12. Benar kan ya? 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2, 12. Nah, kalau di sini konteksnya, pertama kita tahu R-nya adalah 12, N-nya adalah 4. Cara mencari banyak jenisnya, itu si nilai X-nya, adalah 4 tambah, di sini berarti ini ya, C adalah N tambah R min 1, R. Berarti di sini 4 tambah 12 kurang 1, 12. Ada C, berarti hasilnya jadi C 15,12, menjadi 455 buah solusi. Itu ya. Jadi artinya ada berapa jenis ininya apa sih? Kita nggak tahu maksudnya ininya apa sih? X1 itu bisa apa aja, X2 bisa apa aja, X3 bisa apa aja, X4 apa aja. Tapi kita tahu ada berapa jenis solusi. Di sini ternyata ada 455 solusi kombinasi yang kita bisa gunakan untuk memenuhi persamaan ini. Ini salah satu solusinya. Lalu apa lagi ya? Mungkin kita cepat aja ya untuk di sini. Lalu selanjutnya ada koefisien binomial. Koefisien binomial itu maksudnya adalah bentuk dari persamaan gitu ya. Mungkin kalian cukup ini ya, familiar ya. Misalkan kalau X tambah Y pangkat 0 itu sama dengan 1. X tambah Y pangkat 1 itu sama dengan X tambah Y. Lalu kalau pangkat binomialnya 2 yang sederhana itu bisa X tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat tambah 2X kali Y tambah Y kuadrat. Gitu. Jadi kalau seandainya ya sederhananya misalkan kalian punya ini apa sih? 3 tambah 2 dikuadratkan. Nah ini kan bentuk koefisien itu ya, soal matematika biasa kan ya. Berarti ini adalah 3 tambah 2. Berarti ini 3 tambah 2. Nah kalian bisa hitung manual gitu kan ya. 3 dikalikan 3, lalu 3 dikalikan 2 gitu kan ya. Lalu 2 tambah 3, 2 kalikan 3, lalu 2 dikalikan 2. Hasilnya menjadi seperti 3 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2X tambah 2 kali 2. Ini sama saya seperti 3 dikalikan 3. Lalu yang ini 3 kali 2 tambah 2 kali 3 ini kan sama saja ya. Berarti ini sama seperti 2 dikalikan dengan 3 kali 2 itu kan ya, tambah 2 kali 2. Gitu. Dan ini kalau kita asumsikan X-nya itu adalah, ini kita bisa sederhanakan lagi gitu ya, menjadi 3 kuadrat tambah 2, 3 kali 2 tambah 2 kuadrat. Gitu. Atau gini aja. Saya tulis kuadratnya di sini. Ya. 3 kuadrat dan 2 kuadrat. Kalau seandainya saya asumsikan dari si ininya apa sih, 3-nya itu adalah X tambah Y, 2-nya adalah Y, ini sama aja seperti X kuadrat tambah 2XY ditambah Y
kuadrat. Dan ini selalu sama, selalu aturannya seperti ini. Gitu ya. Kalau seandainya kalian hanya istilahnya itu pangkatnya 2, itu kan sering ya dikerjakan dalam soal matematika. Kalian bisa langsung mengetahui persamaannya. Tapi kalau misalkan pangkatnya banyak gimana? Misalkan pangkat 5, berarti kalian kan kalau misalkan di sini misalkan tadi 3 tambah 2 pangkat 5, itu berarti kalian harus 3 tambah 2, kalikan lagi 3 tambah 2, kalikan lagi 3 tambah 2, kalikan lagi 3 tambah 2, dikalikan lagi 3 tambah 2. Dan ini kalian pasti pusing ya, cara ngitungnya gimana ya? 3 kali 3 gitu ya. Terus apakah langsung ini 3 kali 2? Terus apakah 3 langsung kali 3 gitu? Apakah dilakukan dulu yang operasi pertama? Pusing kan ya? Nah, makanya ada konsep koefisien binomial ini. Daripada kalian secara manual seperti ini, kita langsung tahu persamaan akhirnya aja gitu ya. Kalau misalkan X tambah Y pangkat 5, itu berarti X pangkat 5, ditambah 5 kali X pangkat 4 kali Y, ditambah 10 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 2, dan seterusnya. Dan di sini ada polanya ya. Kalau kalian perhatikan, misalkan saya asumsikan di sini adalah X ini adalah X pangkat 1 tambah Y pangkat 1. Di X tambah Y pangkat 2, yang kuadrat, yang pangkatnya sesuai dengan ininya, apa sih, pangkat utamanya, itu selalu berada di depan dan belakang. Depannya selalu X, belakangnya selalu Y. Gitu kan ya? Dan ini juga X3 di depan, Y3 di belakang. Lalu pola yang di tengah adalah dia itu selalu berisi perkalian antara X dan Y-nya. Tetapi pangkatnya ini apa sih? Kalau kalian perhatikan, kita mungkin bisa melihat dari X tambah Y pangkat 4 ya di sini ya. Di sini, awalnya X-nya itu pangkat 4. Lalu selanjutnya X-nya pangkat 3. Lalu selanjutnya X pangkat 2. Menurun ya, gitu kan ya. Selanjutnya X-nya pangkat 1. Nah, di sini yang Y pangkat 4 ini sebenarnya ditambah X pangkat 0 alias 1. Nah, kebalikannya di sini Y-nya selalu naik gitu ya. Di sini belum ada Y alias Y pangkat 0. Lalu di sini ada Y pangkat 1, ada Y pangkat 2, ada Y pangkat 3 sampai Y pangkat 4. Jadi kalau X-nya menurun gitu ya, Y-nya meningkat derajat itunya, pangkatnya. Gitu. Lalu koefisien di sininya juga konstantanya di sini juga ada polanya juga. Gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kita sebut sebagai segitiga Pascal, piramid Pascal. Maksudnya ini adalah angka-angka yang berhubungan dengan si koefisien-koefisiennya. Misalkan ini ya, bagian sini ya, ini maksudnya adalah nilai 1 kali X pangkat 2, gitu kan ya. Lalu 2 kali XY dikalikan dengan 1 kali X Y pangkat 2. Oh, di sini berarti 1 kali X pangkat 3. Lalu di sini kali 3 kali X pangkat 2 kali Y. Di sini 3 kali X kali Y kuadrat. Kaget saya. X Y kuadrat, lalu yang terakhir apa? Y pangkat 3. Y pangkat 3. Itu ya. Dan di sini pun angka-angka si konstantanya ini yang segitiga. Kalau misalkan di sini kita bisa melihat secara keseluruhan gitu ya, bagaimana persamaannya. Kalau yang di sini itu kita melihat masing-masing dari konstantanya. Jadi di sini kalau misalkan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Nah, dari pola-pola ini kita bisa anggapannya membuat sebuah persamaan yang generalnya. Kalau seandainya pangkatnya adalah N, N-nya apa saja.
Itu berarti adalah kombinasi dari n,0 kali xn pangkat n. Jadi si konstanta di depannya ini adalah kombinasi. Kombinasi dari n,1 gitu ya. Kalikan x n kurang min 1 kali y pangkat 1 ditambah sampai c kali kombinasi dari n, k. K ini konteksnya adalah apa ya? Apa ya? Iya, K ini apa ya? Terus sebentar. Saya bersandar ya, K ini apa ya? Bilangan bulat bukan, Pak? Oh, sorry. Iya, bilangan bulat. Jadi di sini mungkin lebih jelasnya di sini ya. K itu dari 0 sampai N. Artinya adalah si K ini, tadi kan kalau misalkan si ininya apa sih, si apa namanya, pangkat dari X-nya selalu menurun, Y-nya selalu menaik. K itu berarti dia bakal naik terus sampai menuju N. Gitu kan ya. Makanya ini Y pangkat K. Sampai yang di terakhirnya adalah kombinasi dari N, N kali Y pangkat N. Jadi kalau misalkan kita ini apa sih jadikan disatukan, jadi sigma, berarti sigma K-nya itu dari 0 sampai N. Kombinasi dari N, K dikalikan dengan X pangkat N kurang K dikalikan dengan Y pangkat K. Nah, kombinasi dari yang ini kita sebut nilai yang ininya itu adalah koefisien binomial. Ini yang kita cari. Itu yang tadi kata saya, konstantanya itu kan berubah-ubah ya. Di sini 3, di sini 4, 6, 4. 5, 10, 10, 5. Nah, ini ada polanya. Nah, itu untuk menghitungnya itu menggunakan kombinasi. Nah, ini segitiga Pascal sampai pangkat berapa ini? Ya, ini adalah koefisien-koefisiennya. Konstanta koefisien binomialnya. Itu ya. Nah, ini kalau yang lebih banyak lagi, ininya apa sih? Segitiga Pascal ya. Ini sampai berapa ini ceritanya? Baik sekali ya pokoknya intinya itu. Nah, ini ada yang simetri. Kalau simetri itu dalam artian kalau maksudnya ada nilai tengahnya. Ini dalam artian kalau nggak salah pangkatnya itu genap. Kalau genap berarti ada ininya, ada nilai tengahnya. Kalau ganjil tidak. Gitu. Dan di sini ya persamaan yang paling bawah ini kalian perhatikan koefisiennya besar ya. Yang awalnya di sini kalau pangkat 2 cuma 1, lalu ada 2, ada 1, di sini ada 48.000. Nah, ini contohnya, misalkan jabarkan 3x kurang min 3 pangkat 3. Jadi kalau gitu ya kita iniin aja apa sih, daripada kita menghitung seperti apa namanya, 3x kurang 2 dikalikan 3x kurang 2 dan dengan 3x kurang 2 dan maka malah jadi pusing sendiri, kita bisa gunakan persamaan yang ada di sini. Substitusikan saja. Sini. Dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau yang ini pertanyaannya adalah suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 5. Itu yang menjadi suku keempat. Tuh. Berarti di sini suku keempat adalah yang saya tangkap di sini adalah K-1. Suku keempat itu kan awalnya kan ini ya, apa sih kalau di sini itu suku pertama itu kan berarti C 5,0. Ini suku pertama. Suku keduanya berarti adalah C 5,1. Suku ketiga adalah C
C 5,2, maka suku keempatnya adalah C 5,3. Nah, berarti K-nya di sini adalah 3. Lalu masukkan ininya apa sih? X-nya pangkat berapa, Y pangkat berapa. Dapatkan ini suku keempatnya. Negatif 10, X pangkat 2 kali Y pangkat 3. Gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir adalah pigeonhole principle atau prinsip sarang burung merpati. Nah, maksudnya apa? Kalau seandainya gini, jika n plus 1 atau lebih dari objek lebih dari n ini ditempatkan dalam n buah kotak, maka paling sedikit ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada 14 buah sarang, merpatinya ada 16, gitu ya. Pasti tidak cukup kan ya. Nah, berarti logikanya karena sarangnya itu lebih sedikit daripada merpatinya, berarti ada beberapa kotak yang atau kandangnya yang isinya lebih dari satu merpati. Tuh. Nah, buktinya di sini, misalkan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Ini adalah kontradiksi karena jumlah objek paling sedikit ada n plus 1. Gitu. Jadi maksudnya ada, maka paling sedikit ada satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Kalau ada n plus 1 objek, gitu ya, lalu ada n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Prinsip sarang merpati jika diterapkan dengan baik memberikan hanya objek-objek yang ada, bukan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dan berapa banyak. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Jadi maksudnya adalah sarang merpati ini memberikan bahwa akan ada kotak-kotak yang berisi lebih dari satu atau lebih dari satu objek. Nah, tetapi prinsip sarang merpati ini nggak ngasih tahu posisinya di mana, kotak mana gitu ya. Tapi yang kita tahu ada yang lebih dari satu objek. Nah, di sini misalkan dari 27 orang mahasiswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama. Karena kenapa? Ada 26 huruf dalam alfabet. Logikanya, kalau misalkan 26 orang itu hurufnya, namanya diawali dengan huruf yang berbeda-beda, misalkan ada yang namanya Andi, Budi, terus Caci, terus Dodi, gitu dan seterusnya sampai Z ya. Orang yang mahasiswa yang ke-27 itu pasti huruf yang sudah ada di 26 mahasiswa yang lain. Jadi antara dia huruf depannya adalah A atau B atau C dan seterusnya. Ya. Nah, ini berarti menggunakan contoh penggunaan dari prinsip ini apa sih? Sarang merpati. Atau misalkan ada banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak? Kita nggak ngelihat kotaknya. Dalam kotaknya kita asal ambil aja. Untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Sebenarnya ini udah nyambung mulai mepet-mepet sama probabilitas ya. Nah, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka N sama dengan 3. Kenapa N sama dengan 3? Karena ini apa sih? Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak? Berarti pertanyaannya adalah untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama terambil. Jadi berapa paling sedikit jumlah bolanya? Apakah 2? Apakah 3? Apakah kita harus ngambil 4 buah bola? Gitu ya. Nah, kalau seandainya setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, bola merah, putih, dan biru, maka N-nya itu ada 3, koresponden dengan jumlah
warnanya. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1 bola, alias 4 bola, maka dipastikan sepasang bola yang berwarna itu ikut terambil. Kalau misalkan kalau kita ngambil 3 bola, ada kemungkinan 3 bolanya itu berwarna satu sama lain. Gitu ya. Pas kita ambil 3-3-nya, ya udah ada warna biru, merah, sama putih. Tapi kalau kita ambil 4, ada kemungkinan bahwa ada bola warna merah, ada bola warna putih, ada bola warna biru. Yang keempatnya itu antara salah satu dari 3 warna itu. Jadi logikanya adalah 4 buah bola itu yang jumlah minimum yang kita harus ambil supaya ada 2 warna yang sepasang. Kalau memang kenyataannya seperti itu, tetapi ini udah ranahnya probstat ya, probabilita ya. Ini mungkin kita akan lebih dibahas di mata kuliah tersebut di semester depan. Nah, kalau misalkan kita coba sederhanakan, kalau misalkan M objek itu ditempatkan dalam N buah kotak, maka untuk menghitung itunya apa sih, berapa banyak yang akan sama, gitu kan ya. Misalkan di sini kalau balik lagi ke sarang merpati, di sini yang kita tahu adalah ada 2 buah kotak yang memiliki lebih dari 1 burung, gitu ya. Itu yang kita cari. Kalau di sini kita balik lagi, kalau misalkan ada M objek ditempatkan dalam N buah kotak, di mana M-nya itu lebih banyak dari kotaknya, maka paling sedikit terhadap satu kotak yang berisi minimal apa ini? Simbol apa ini? Simbol apa itu? Round floor, bukan Pak yang bulatin ke bawah itu. Ceiling. Ceiling. Tadi yang jawab floor siapa? Saya Pak. Tadi nih, oh iya. Ya itu harus diperhatikan juga ya. Ada ceiling sama floor. Floor itu lantai, ceiling itu apa? Atap. Atau bukan atap sih? Jadi Apa? ini dibulatin ke atas Pak. Jadi ini buletin ke atas. Ini adalah ceiling. Gitu ya. Berarti ini dibulatkan ke atas. Misalkan di sini ada 50 orang mahasiswa. Gitu ya. Lalu masing-masing mahasiswa punya bulan ulang tahunnya bulan berapa? Oke. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan saja, Januari sampai Desember. Berarti kalau misalkan ada 50, ada banyak yang itu kan, banyak yang bulan lahirnya sama. Ya. Nah, cara menghitungnya berapa banyak gitu ya yang bulan yang sama. Itu berarti 50 M-nya dibagi dengan 12, lalu kita bulatkan ke atas pakai ceiling. 50 bagi 12 itu berapa? 5, berapa ini? 4,1. 4, ya, sorry. 4 kan 48, 4, berapa? 4,16. 166 Pak. 16 gitu ya. Kalau kita reflect, kalau kita silingkan ini menjadi 5. Artinya ada 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Untuk sepertinya sih kalau saya tangkap ini untuk masing-masing bulan. Ya, tapi kita nggak tahu bulan yang mana aja. Tapi pasti ada 5 orang yang lahir pada bulan yang sama. Gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk materi hari ini. Kita sepertinya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan?
Oke, kalau begitu kita bisa akhiri kelas hari ini. Oke, terima kasih sudah menghadiri kelas hari ini. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata. Untuk pertemuan berikutnya kita akan nyambung ke aljabar boolean, tetapi ada juga sepertinya akan dijadwalkan kuis ya. Jadi ini silahkan dipersiapkan saja kalau memang akan dijadwalkan kuis. Oke, kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.